Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Dulu sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo dan saya bersama Kang Manan Toples dari Kang Manan Toples Channel ya. Iya, Saya sebenarnya Kang Manan Toples dan saya dari Tonatan TV. Kali ini kita menelusuri satu punden, Lur. Punden ini adalah di Bangsalan dan kita tahu bahwa arti Bangsalan adalah dari tembung linggo bangsal yang artinya adalah istana kerja raja. Nah, bagaimana keberadaan satu punden di Bangsalan, yakni Punden Wonototo. Lur, kita memasuki pintu dari Punden atau situs Wonototo yang berada di Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Ini pelatarannya, Lur. Ini latare jawane ini. Ini halamane. Wombo, Lur. Wah, jan ombo tenan iki. Ombo, jembar. Ini di pagar ini pagar melingkar di dalamnya ini ada satu makam yang mana kata orang-orang yang ada di sini ini adalah makam dari Mbah Brayut yang merupakan salah satu pendiri dari Pedukuhan Wonototo yang berada di Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Nah, ini ada pohonnya besar, Lur. Ini pohon apa, Lur, ya ini? Beringin ini ketoknya. Karena ini kenapa saya katakan beringin? Ini ada di sini ini ada ininya. Ininya ada akar-akar yang bergelantungan, Lur. Ini akar-akarnya. Terus ini sampingnya ada pohon sono cilik gini. Pohon sononya cilik sekali ini, Lur. Pohon sono ya. Ini pohon sono cilik. Ini. Caranya dari Punden Mbah Brayut itu, makam Mbah Brayut ini ada lumpang, Lur. Watu lumpang. Ini batu. Lumpang ini batu, tapi kita tahu bahwa batu lumpang tidak mampu menjadi penanda karena tidak ada aksara maupun apa ya, maupun huruf aksara maupun angka yang tertera di batu ini tidak ada. Jadi ini batu lumpang itu sejak dahulu masih digunakan sampai saat ini ya. Cuman bentuk-bentuknya saja yang mungkin berbeda. Kalau batu lumpang sebagian mungkin jadi peketotan yang ini, langsung saiki halus ini lah. Ya. Jadi batu lumpang masih dipakai hingga saat ini, tapi bentuknya saja yang berbeda. Ngoten nggih, Lur. Dipahami gitu. Jadi ini tidak bisa menjadi patokan keberadaan zaman kapan karena tidak ada angka maupun aksara yang tertera di watu lumpang ini. Tapi kita tahu ada yang berkata watu lumpang itu adalah tempat simbol kesuburan karena jika bakalnya dan menjadi subur, makmur, seperti itu ya, Lur ya. Jadi wong lak duwe numpang iki biasane marine okeh lho. Sedulur sekalian, masih di dalam area makam Mbah Brayut di Wonototo ini atau di situs Wonototo Desa Bangsalan. Ini ada watu lumpang. Watu lumpang ini kelihatannya sudah tua ya, karena bentuknya sudah tidak lagi seperti batu lumpang zaman sekarang. Tapi kita tahu bahwa watu lumpang ini digunakan sejak zaman dahulu dan sampai saat ini. Watu lumpang mungkin menjadi simbol kemakmuran atau kesuburan. Karena ini adalah sarana untuk penumbuk padi gitu. Jadi lah subur tanahnya itu mesti akeh parine, akeh pangane ditumbuk dari watu lumpang gitu. Nah, ini kita berada di timurnya dari makam yang melingkar dalam Punden atau dalam Wonototo ini ada di wetane makame Mbah Brayut di Witan Pagri. Ini ada aneka rupa pepohonan cilik-cilik lho ini. Sono tapi cilik lho. Sono. Ya lah hilak gede nih. Keling-keling ireng nek regane larang lho iki lho sono iki. Dan ada sono besar lho, tapi lagi gede nemen. Sono, wis sono iki. Wah hilak
metu gali reng-reng kae. Regane jutaan. Tenanan kuwi. Sononya ya lur ya. Ini dalam tembok ya, makamnya Mbah Prin dalam tembok. Nah, ini temboknya itu ya. Ya. Tertera hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 dari kegiatan rehabilitasi pagar makam di Sambangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, pelaksana kelompok masyarakat Wonototo. Ini ada tulisan yang tertera di sini. Ini prasasti yang ditulis tahun 2020. Bisa mengatakan ini termasuk jenis tua ini karena batu bata ini lur. Batu bata ini besar-besar lur, ini lur. Gede-gede banget ini, jumbo batu bata. Tapi yang sampingnya juga sudah kecil-kecil. Tapi jelas ini ada dahulunya ada batu bata yang ukuran besar. Ini ya, sampingnya juga kecil-kecil ya gitu biasa. Ini berada di depan makam Mbah Brayut. Oke lur, kita memasuki arena makam dari Punden Wonototo yang bisa disebut ini adalah makam Mbah Brayut kalau nggak salah dulu itu. Nah, ini kita akan masuki ya lur ya. Makam Mbah Brayut bersab 3 lur. Ini bertingkat 3 ya makam Mbah Brayut ini. Tingkatnya ada 3 ini. Ada 3 tingkat ini. Terus di sini ada batu nisan. Batu nisan yang di tengahnya ada garis tengah batu nisannya. Ini. Ya, ada garis tengah. Ini seperti pedang berdiri. Ini seperti pedang berdiri. Di sini nih. Ini tengah ini. Ini garis tegak lurus ini. Ini adalah simbol dari seperti simbol pedang berdiri sepertinya gitu. Terus tetap sama kelopaknya adalah kelopak dari ya seperti itu, kelopak bunga ya. Yang di puncaknya, sedangkan yang ada di tengah simbolnya adalah pedang. Pedang berdiri ya, kayak pedang berdiri garis lurusnya ini. Ini denisan dari di Punden Wonototo ini. Terus di sampingnya ada kamboja lur. Pohon kambojanya usianya sudah agak tua, tua banget ini. Sudah memfosil kayak gini, udah gede, tuwek lah umurnya wis. Kira umurnya tuwek banget nek. Gede lur iki luae. Wis metenteng kabeh iki. Sampai pokoknya bolong nih sana kene iki. Jadi poknya itu sudah bolong. Iku bolongane. Lah, ya toh. Bolong melompong wisan, pok-pokane iki. Pok-pokane bolong melompong wis piye? Wis tuwa. Nginceng kayak tak lur nginceng kono lah. Ini karena saya katakan tua sudah ditumbuhi juga oleh pohon beringin. Nah, iki pohon beringin ini eneng wit kamboja lur. Nah, aneh toh. Nah, itu pohon beringin ya. Wah, krotone wakeh lur. Krotone. Iki krotone mlaku iki sitok iki. Nah, iki kroto kuwi mlaku kuwi. Iso akeh krotone. Inilah batu nisan dari Bayu ditanda pedang. Di samping kidul rodok kulon dari makam Mbah Brayut ada pohon kamboja lagi yang sudah tua bercampur dengan pohon lainnya. Ini ada dualisme pohon. Istilahnya lagi dualisme pohon. Ada loro wite lho lur. Dadi loro gandeng dualisme pohon ngono ae lah ngarani. Gandengane lho lur. Wis bercengkrama iki, wis sehati, sejiwa. Dua pohonnya menyatu sana lur. Ada merinding aku langsung.
Ngene iki aja diomongne wong-wong lah dualisme pohon istilah ngono iki terus anu no ya aja iki guyonan lho kono. Keluar pagar dari makam. Ini ada angklo tempat dupa yang berjajar enek telu. Terus di sampingnya ada Pak Arca yang sudah kehilangan kepala. Jadi Arca ini hilang gendase. Ini kalau nggak salah atau kita mungkinkan saja ini adalah Arca Lembu Nandi atau Lembu Andini yang merupakan piaraan dari Mahadewa atau Siwa. Mbok ngono, mbok menawa. Tapak menawane ra roh aku ya. Ini ada angklo nggih ngebong dupa. Ning angklo nek ngene ya, iki tuh angklo iki kuali koyokan iki. Ya ngebong dupa iki tutupe lur. Tutup nih. Iya. Tutup to. Iki mang bukane kene nang kene. Nah, balik. Ngono lho, ngono kok. Nah, ini ada satu dewa perempuan jenenge Dewi. Ini naik pada Lembu Nandi itu ini naiki ya, naiki ini mungkin Parwati ya ini ya, kita mungkinkan Parwati. Nah inilah dimungkinkan ini Parwati atau lambang ibu, lambang yang ngasuh kepada putra-putranya, tangannya sak monombane. Ini adalah karena lambang ibu berarti adalah lambang dari kesuburan. Ngono ya lur ya, mbok menawa lho nggih. Di barat makam Mbah Brayut di dalam gedung situs. Ini gedung Suru ya namanya, ini Wonototo ini ada mengatakan gedung Suru. Gedung Suru. Ini juga ada batu-batu bata yang diperkirakan rodok gede-gede. Gede-gede lur, gede-gede batu batanya wis. Ya kabeh video nih kok. Saking gedene batu bata iki. Lan keder. Luwe ya keder. Ini ya, ini ya. Sedulur, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait situs Punden Wonototo. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kita ingat bahwasanya desa Bangsalan itu mungkin berasal dari kata bangsal, yang mana bangsal adalah tempat kerja dari raja. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.